banyak kerumunan menghadiri sidang yang sensitif menjadi sorotan publik, kok ya masih tega-teganya membawa senjata tajam. Nah, emangnya mau perang apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk saudara-saudara semuanya, bangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan KB Nusantara. Saya doakan mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam naungan dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Saya masih akan mengupdate terkait dengan sidang Muhammad Rizik Syihab yang dilangsungkan secara offline di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 kemarin. Nah, dari sidang offline ini ada dua hal yang sangat menonjol di balik kerumunan massa yang memadati komplek area gedung PN Jaktim itu. Nah, dua peristiwa yang menonjol yang saya maksud adalah yang pertama adalah ditangkapnya sopir salah satu pengacara dari Muhammad Rizik Syihab yang bernama Alamsyah Hanafiah kalau nggak salah. Ya, pengacaranya Alamsyah Hanafiah. Sopirnya ditangkap oleh polisi pada saat menghadiri sidang offline itu karena didapati membawa senjata tajam di dalam mobilnya. Tidak tanggung-tanggung ada dua senjata tajam yang dibawa oleh mobil milik Alamsyah ini. Yang pertama berupa pedang dan yang kedua badik, jadi semacam pisau kecil gitu ya. Nah, ini memang termasuk luar biasa menurut saya. Luar biasa. Pada saat pandemi, pada saat banyak kerumunan menghadiri sidang yang sensitif menjadi sorotan publik, kok ya masih tega-teganya membawa senjata tajam di dalam mobilnya. Ini kan menurut saya gegabah dan bahkan ngawur gitu loh. Karena yang membawa ini kelasnya lawyer loh ya, pengacara bukan orang biasa. Artinya apa? Lawyer tidak mungkin tidak tahu akibat dan resiko dari senjata tajam yang dibawa dalam kondisi tegang, kondisi banyak kerumunan, kondisi diawasi oleh ribuan aparat keamanan baik dari TNI maupun Polri. Ini kan nekat sekali karena dia tahu resiko hukumnya. Kecuali yang bawa ini orang bukan orang yang paham hukum, preman jalanan itu masih bisa dimaklumi walaupun ketika tertangkap dalam kondisi dan momen seperti itu pasti juga ditangkap oleh polisi. Nah itu, makanya ketika si Alamsyah ini ngomong bahwa katanya sajamnya itu adalah biasa di mobil dan digunakan untuk motong biasa untuk motong mangga. Ini kan kucluk menurut saya gitu loh. Ya kucluk saya. Masa ada alat pemotong mangga pedang panjang kayak gitu. Dan apa sekarang musim mangga? Dan kalaupun iya betul, ya mestinya ditaruh dulu dong sebelum berangkat ke kantor pengadilan. Lah emangnya mau perang apa gimana? Bawa ini saja, bawa senjata tajam yang membahayakan itu. Itu kalau bukan orang kucuk, menurut saya tidak mungkin itu terjadi. Yang kedua adalah clash atau bisa dikatakan bentrok lah ya antara pendukung Muhammad Rizik Syihab ini dengan aparat kepolisian karena nekat tidak mau dibubarkan oleh polisi sehingga terjadi clash yang mengakibatkan sejumlah pendukung HRS ini kemudian juga diamankan oleh polisi karena nekat tidak mau mengindahkan teguran, tidak mau mengindahkan himbauan aparat keamanan. Nah, padahal sebelumnya pengacara Habib Rizik ini sudah menjamin loh kepada pengadilan bahwa tidak akan terjadi kerumunan massa, tidak akan terjadi peristiwa kerumunan yang melanggar protokol kesehatan, sehingga kemudian majelis hakim mengabulkan permohonan mereka untuk menghadirkan
Muhammad Rizik Syihab secara offline hadir di tengah-tengah sidang pengadilan Jakarta Timur itu. Tetapi ya sekali lagi lah, kalau saya sendiri tidak akan pernah percaya terhadap orang yang memang terang-terangan membangkang terhadap negara ini. Bagaimana mungkin orang mengatakan ini rezim zalim, mengatakan pemimpin kita adalah pemimpin yang ilegal, kok masih bisa dipercaya? Tapi oke lah, karena majelis hakim mungkin menilai semua pihak adalah orang-orang yang baik di Indonesia ini. Sehingga orang-orang yang biasa melawan negara, biasa banggang negara, biasa bikin gaduh negara tetap diperlakukan sama. Dan atas kerumunan yang terjadi di kantor pengadilan negeri Jakarta Timur, peristiwa yang sengaja dilakukan, peristiwa yang melanggar kesepakatan, peristiwa yang menyimpang dari apa yang disampaikan oleh pengacaranya Habib Rizik, ini akan menjadi evaluasi penting bagi hakim di pengadilan negeri Jakarta Timur untuk mengevaluasi. Dan mestinya karena sudah melanggar kesepakatan, melanggar apa yang mereka katakan, yang mereka jaminkan, sidang berikutnya mestinya harus kembali ke sistem online, sidang virtual, daring. Tidak perlu lagi menghadirkan Muhammad Rizik Syihab ke ruang sidang karena memang karena resiko yang terjadi bisa terulang kembali. Kerumunan massa bisa jadi akan lebih banyak. Dan itu tentu membahayakan banyak pihak, membahayakan terutama membahayakan komplek kawasan kantor pengadilan negeri Jakarta Timur. Dan kalau perlu saya usul tidak usahlah sidang Muhammad Rizik Syihab ini disorot, disiarkan di live oleh media, khususnya oleh kantor pengadilan negeri Jakarta Timur. Tidak usah di live, divirtualkan, maksudnya di online kan ya, di online kan secara publik. Sidangnya virtual tapi khusus untuk internal pihak-pihak yang berkepentingan, yakni pengacara, hakim, jaksa, terdakwa. Cukuplah, tidak usah disebarluaskan, disiarkan secara live di channel-channel media sosial yang dimiliki oleh kantor pengadilan negeri Jakarta Timur. Saya kira itu update terkini perkembangan penting dari kasus sidangnya Muhammad Rizik Syihab secara offline di kantor pengadilan negeri Jakarta Timur. Terima kasih telah bersama kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.